The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voice, and on night divine, oh, night when Christ was born. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, fall on your knees, oh, hear the angel voice, and on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Shalom warga kerajaan, kita bertemu kembali di dalam Voice of Victory episode kali ini. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Demikianlah kerajaanmu ada di antara kami. Perdengarkan, sampaikan isi hatimu, biar kami semua warga kerajaan dapat mempraktekkan, melakukan, mengerjakan apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membahas kali ini tentang Bar Enas, ya, yang terdapat di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Saya bacakan buat saudara. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala suku bangsa, dari segala bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Haleluya. Perlu dan penting sekali untuk saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa Yesus melakukan dua hal. Yang pertama, Yesus melakukan perintah daripada Bapa dan Yesus mengerjakannya
tuntas sampai selesai. Dan yang kedua, Yesus datang bukan untuk membuat agama, tetapi Yesus datang untuk menegakkan, mendirikan, mengkolonisasi, yaitu kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Dan hari ini kita mintakan satu perkara, yaitu Tuhan berbicara buat setiap kita. Kita menerima kuasa yang daripada Tuhan, pemerintahan yang daripada Tuhan ada pada saudara dan saya. Kita akan baca, kita akan lihat bersama-sama, yaitu dua hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang Son of Man, dan yang kedua adalah menerima kuasa dan kekuasaan sebagai Raja. Apa beda Son of Man dengan Son of God? Son of God adalah kondisi keadaan Yesus sebagai natur ilahi, keilahian daripada Yesus Kristus, divine nature. Dia adalah bagian daripada Trinitas, ketritunggalan yang esa, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu nampak di dalam tulisan daripada Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Lihatlah, behold, look at the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah. Dan kemudian ketika Yesus dibaptis, Yohanes memberikan kesaksiannya bahwa ia adalah anak Allah. Yohanes melihat Roh Tuhan turun seperti burung merpati, turun ke atas Yesus, dan dia berkata, aku telah melihat dia, dan dia memberikan kesaksian, dialah anak Allah. Dan di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17, ketika Yesus dibaptis, maka begitu Yesus keluar dari air, maka sorga terbuka, dan Roh Tuhan turun dalam wujud seperti burung merpati dan turun ke atas Yesus, dan terdengarlah satu suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. This is my beloved son, well pleased, whom I well pleased and delighted. Dan Simon Petrus di dalam Matius 16 ayat yang ke-16 berkata, you are the Christ, di dalam terjemahan The Message, you are the Christ, the Messiah, and Son of the living God. Hal ini merujuk kepada divine nature, keilahian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, Son of Man. Di dalam Son of Man, sebagai manusia, Yesus nampak dalam kepribadiannya, kewujudannya sebagai seorang manusia, sama seperti kita. Manusia yang bisa merasakan sakit, bisa merasakan bahagia, bisa merasakan lelah, bisa merasakan lapar, takut, dan marah bahkan. Tetapi ada hal yang lain lagi, yaitu Son of Man berbicara kepada saudara dan saya. Merujuk kembali kepada terjemahan Ibrani, bahasa Ibrani, yaitu Kebar Enas. Kebar Enas berarti human being, manusia seluruhnya, keseluruhan umat manusia, bukan cuma berbicara kepada satu pribadi. Hal ini menuju kepada saudara dan saya. Karena itu, kita adalah sebagai murid-murid Tuhan, kita adalah sebagai warga kerajaan Allah. Ada pemerintahan buat saudara dan saya yang akan kita kerjakan, yang harus kita laksanakan. Yaitu setiap kita akan menerima kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Ini adalah bagian yang kedua. Dan saya perlu sampaikan kembali bahwa Yesus datang bukan untuk membuat agama, melainkan Yesus datang adalah untuk menegakkan, menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi dalam bentuk kolonisasi. Yesus berkata di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, Son of Man, berkuasa mengampuni dosa. Hal ini ketika dia berbicara kepada seorang lumpuh dan orang-orang Farisi bertanya-tanya di dalam hatinya, siapakah dia yang berkata dapat mengampuni dosa? Dan ketika itu Yesus berkata, bangun, bangkit, angkat tilammu, dan berjalanlah, pulanglah ke rumahmu. Maka seketika itu juga orang yang lumpuh ini menjadi sembuh, dan dia pergi, dia memuliakan Tuhan. Yesus menerima kuasa di bumi dan di sorga. Itu jelas terlihat di dalam perkataan Yesus
di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka, para murid, dan dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, semua, tidak ada yang tersisa, segala kuasa." Di mana? Di sorga dan di bumi. Dan ini merujuk kepada saudara dan saya sebagai kebar enas, sebagai umat manusia secara keseluruhan yang percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat dan bertahta di dalam kehidupan kita sebagai Raja. Maka saudara dan saya menerima pemerintahan ini. Mengapa dikatakan pemerintahan Allah? Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-9. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Lambang pemerintahan. Apa dikatakan? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ini merujuk seperti apa yang Daniel 7 ayat yang ke-27 katakan. Di dalam pemerintahan ini kepada umat-umat Allah, orang-orang kudusnya Allah, kita semua menerima pemerintahan yang Tuhan berikan. Saya bacakan buat saudara. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi kepada dan patuh kepada mereka. Saudara dan saya menerima privilege, hak istimewa. Kita bukan cuma sebagai orang yang beragama Kristen. Kita bukan cuma seorang menjadi anggota jemaat gereja. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang diberikan pemerintahan dari Allah untuk saudara dan saya mengusahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan negeri, kesejahteraan lingkungan kita. Saudara dan saya berkuasa atas muka bumi. Have dominion. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Sebagai amanat agung kita, Yesus berkata dan mendekati mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan." Garis bawahi kata perintah, yang telah kuperintahkan. Ketika perintah tidak dilaksanakan, tidak dijalankan, maka akan ada sanksi. Bukan berarti bahwa Yesus akan memberikan menakut-nakuti saudara. No, He is the King. Dialah satu-satunya Raja di atas muka bumi, Raja di atas segala raja, dan setiap perkataannya itu adalah perintah buat saudara dan saya. Haleluya. Dan sebagai ayat yang terakhir, sebagai ketetapan kita di dalam menjalankan pemerintahan kerajaan Allah di atas muka bumi ini, sebagai pelaksana pemerintahannya, mari kita buka di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Dengan perantaraannya kami, saudara dan saya, kamu dan aku, menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk apa? Menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu, katakan aku dan kamu, juga termasuk di antara mereka. Kamu dan aku telah dipanggil menjadi milik Kristus. Warga kerajaan, melalui Voice of Victory, hari ini kita belajar bahwa Tuhan bukan cuma sekedar menjadi Raja, tetapi saudara dan saya adalah pelaksana-pelaksana di dalam pemerintahan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Mari berhenti bermain agama, mari berhenti menjadi bermain gereja-gereja. Saudara dan saya adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar untuk melaksanakan amanat agung, untuk melaksanakan kesejahteraan kota, untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh Bapa, yaitu semua orang bertobat, mereka semua diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Pada kesempatan ini, kami sudah belajar, kami mendengarkan bahwa Engkau memberikan pemerintahan itu kepada setiap orang, yaitu umat kudus-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dikuduskan, dan kami menjadi orang-orang kesayangan-Mu. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terima kasih Bapa, berikan kami kemampuan. Roh Kudus,
Mari urapi kami, datanglah ya Roh Kudus, dan Engkau mengurapi, memberikan kuasa kepada kami untuk kami menjadi terang dan garam bagi umat manusia dan menuntun mereka datang kepada pribadi-Mu. Kami berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan. Ada sukacita mengalir di dalam-Mu ketika Roh Kudus bertahta dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang mengalami jalan buntu. Ada terobosan-terobosan di dalam setiap kehidupan mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami berdua mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.